Cerita diawali dengan memperlihatkan kedatangan tentara wanita bernama Lim So-yun ke DMZ atau zona wilayah perbatasan antara Korea Selatan dengan Korea Utara untuk menginvestigasi kasus bunuh diri. Salah satu tentara yang terjadi 1 tahun yang lalu, di mana So-yun yang akan ditugaskan 1 bulan ini langsung mendapat sambutan hangat dari para tentara lain di hari kedatangannya. Dan kisah akan berfokus pada seorang kapten penyidik bernama Kang Sunggu yang mendapat telepon dari So-yun ketika ia sedang menyiapkan bahan masakan, yang karena pada saat itu Kang tak sengaja menjatuhkan bahan, ia pun lekas mematikan telepon tersebut tanpa sempat mendengar masalah yang akan So-yun bicarakan. Selesai menelpon, So-yun dikejutkan dengar suara ketukan pintu yang entah oleh siapa itu. Hingga tak lama, salah satu tentara bernama Jun yang sedang berjalan di sekitar kamar So-yun mendengar suara teriakan So-yun dan langsung mengintip karena penasaran, yang ternyata entah So-yun sedang digadabah atau bukan. Jun yang curiga jika So-yun dalam masalah pun langsung melaporkan kejadian barusan kepada teman piketnya. Di sana ia menjelaskan jika komandan mereka yang bernama Baek sedang menggadabah So-yun di kamarnya. 그냥 뭐 대대장님 말입니다. 완전 터프하시지 말입니다. Masih di malam yang sama, Baek dipanggil rekan kepercayaannya bernama Choi untuk membicarakan kasus 1 tahun lalu yang kini akan diangkat kembali oleh So-yun. Baek yang tahu tentang kasus tersebut bersangkutan dengan Choi meminta agar Choi tak perlu khawatir karena itu bukan salahnya. Bahkan Choi boleh membuang semua catatan yang terjadi di hari itu, di mana Baek yang rupanya ada maunya meminta Choi menjalani sebuah misi rahasia yang entah misi apa itu. 자네가 해줘야 될 일이 하나 있어. Di asrama, Jun yang melihat aksi So-yun beberapa jam lalu mempraktekkan kejadian yang dilihatnya itu di depan teman-temannya, yang di tengah-tengah candaan, mereka dikejutkan dengan suara sirine darurat adanya seorang desertir di pos jaga yang menembak seorang tentara senior dan berlari ke DMZ, sehingga atas arahan dari atasan, para tentara yang akan menyerang desertir ini diperbolehkan menembak, namun tak boleh menyerang Korea Utara. Selepas kepergian para tentara Korsel, Baek mendapat laporan dari satu tentara yang menemukan jasad So-yun dengan memegang sebuah senjata, yang karena So-yun ditemukan dalam keadaan seperti itu, tentara menduga jika So-yun bundir sehingga Baek meminta untuk melaporkan hal ini ke markas besar sebagai kasus bunuh diri. 보고해. 네, 알겠습니다. Selesai memasak, Kang didatangi ketua yang memberitahukan adanya kasus bunuh diri yang meski sedang tidak bertugas, Kang tetap harus ikut karena ia merupakan seorang penyidik dan tak bisa menolak perintah dari atasan. 5분대로 나와. Sesampainya di sana, Kang mengalami sakit perut sehingga tak bisa ikut ke ruangan tempat jasad So-yun ditemukan, yang ketika So-yun diperiksa oleh ketua, ia tak melihat adanya luka lain selain dari tembakan di kening So-yun. Namun sebelum hasil dari otopsi keluar, ketua juga menduga jika So-yun ini bunuh diri.